Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan suci Ramadan yang sangat agung ini. Dan senantiasa kita memperbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ibadah kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada hari yang berbahagia ini kita akan mencoba mengupas sedikit tentang hukum bagaimana bolehkah kita menggosok gigi dan juga memakai obat tetes telinga di siang hari Ramadan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita mesti memahami bahwa puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad adalah imsak min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Itu menahan diri mulai daripada terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Imsak di sini artinya adalah bahwa kita dilarang untuk mengkonsumsi apapun bentuk makanan dan minuman sepanjang siang hari Ramadan, dan juga masukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang ada di tubuh kita. Namun di sisi yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam salah satu hadisnya beliau, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah bahkan daripada bau kasturi sekalipun. Oleh karena khuluf ini bau yang sangat indah pada hakikatnya, karena kita dalam keadaan menjalankan ibadah puasa, maka para ulama menyebutkan itu makruh untuk dihilangkan. Sehingga di sisi yang lain juga Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang umum, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak ini akan menjadi masyakkah bagi umatku, sungguh aku perintahkan mereka senantiasa bersugi. Maka para ulama menyebutkan sepanjang siang Ramadan itu kita boleh bersugi, karena ini adalah merupakan perintah secara mutlak. Namun khusus bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, dibenarkan hanya sampai batas sebelum zawal ataupun sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Bila sudah tibanya sholat zuhur, maka setelah itu dimakruhkan kita untuk menghilangkan khulufus shaim, bau mulut orang puasa itu. Dengan kita bersugi, bergosok gigi, maka ini akan menghilangkan bau mulut daripada kita yang sedang berpuasa, dan itu makruh. Artinya berarti dibolehkan sepanjang belum sampai zawal, tapi bila sudah zawal, maka berarti kita tidak lagi boleh menggosok gigi, walaupun kalau menggosok juga tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan fadilah daripada bau mulut yang sangat dicintai Allah, melebihi daripada bau kasturi. Adapun bila kita menggunakan obat tetes ke dalam telinga, maka itu termasuk dalam salah satu ketentuan, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Telinga termasuk dalam rongga terbuka, hidung, mulut, itu termasuk rongga semuanya. Maka ketika kita meneteskan obat dalam telinga di siang Ramadan, ini dapat membatalkan puasa.
maka sebisa mungkin bila tidak mencapai kepada tahap darurah, sebaiknya atau seyogianya obat-obat seperti itu, baik itu dalam telinga, dalam hidung, ya, ataupun dalam mulut dan sebagainya, ini dihindari dan kita lakukan di waktu malam. Tapi kalau diteteskan pada mata misalnya, itu mata tidak termasuk dalam rongga, walaupun kadang-kadang akan terasa, ya. Nah, ini dibolehkan, tidak apa-apa. Ataupun kita suntik pada kulit, ya. Injeksi suntik itu pun tidak dianggap sebagai rongga, pori-pori itu bukan rongga, maka itu dibolehkan secara agama. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Ramadan ini tentu kita perlu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa yang sangat istimewa ini, ibadah puasa yang sangat agung ini. Karena Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadisnya ketika di akhir bulan Sya'ban Nabi berkhutbah, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bulan yang agung, fihi lailatul qadar, pada bulan itu terdapat lailatul qadar, khairun min alfi syahr, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, ja'alallahu siyamahu faridah, Allah jadikan puasa di siang Ramadan sebagai sebuah kewajiban fardu, wa qiyamal lailihi tatawuan, dan Allah jadikan qiyamul lailnya atau menghidupkan malam-malamnya itu adalah sebagai salah satu ibadah sunnah. Alhamdulillah. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, man taqarraba fihi bi khasratin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwa, wa man adda faridah kana kaman ada sab'ina faridah fi ma siwa. Yang melaksanakan satu perkara sunnah di bulan suci Ramadan sama seperti orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan yang lain, yang melaksanakan ibadah fardu sama seperti orang yang melaksanakan 70 ibadah fardu di bulan yang lain. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jaga puasa ini insyaallah, mudah-mudahan puasa kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.